Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Cintia Silitonga dengan NPM 24110029. Saya dari kelas TIP 2401. Kali ini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu membuat proyek aplikasi data diri mahasiswa. Oke, lanjut saja. Di sini saya sudah merekam layar, yaitu saya juga menggunakan namanya aplikasi OBS Studio. Saya sudah merekam. Nah, oke, lanjut saja kita mengerjakannya. Yang pertama-tama kita membuka aplikasinya yang namanya Microsoft Visual Studio 2009. Teman-teman juga bisa menggunakan Microsoft Visual Studio yang misalnya versi 2022 atau 2026. Oke, tampilan awalnya akan seperti ini. Lanjut saja kita buat project baru atau new project. Nah, di sini tampilan ini kita buat nama projectnya tugas pemrograman visual 1. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini terdapat keterangan form 1, toolbox, dan properties. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih form 1, apa sih toolbox, dan properties? Nah, jadi form 1 itu adalah tampilan pertama untuk menampilkan semua komponen yang kita buat. Dan toolbox itu adalah panel atau kumpulan komponen yang kita perlukan. Yaitu toolbox-nya kawan-kawan. Nah, properties itu adalah bagian untuk mengatur atau mengubah properti seperti misalnya nama, teks, baru warna, ukuran. Di sini ada semua kan. Oke, lanjut saja kita membuatnya. Pertama-tama kita mengatur formnya dulu, form satunya. Kita mengatur ukurannya yang perlu kita pakai. Sini kita buat sampai kandas saja ya kan. Baik, yang pertama-tama kita mengubah nama formnya dulu. Form 1 kita klik, yang kita ubah itu adalah teksnya. Teks form 1. Ini kan. Teks form 1 kita ubah jadi data diri mahasiswa. Oke. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita mulai. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh tugas yang mau kita buat ya kan. Seperti ini. Kita akan membuat formnya seperti ini. Yang terdiri ada NIM, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, program studi, dan lain-lain. Sampai ke alamat orang tua. Oke, kita akan buat seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita kembali lagi ke aplikasinya. Pertama-tama kita membuka toolbox. Nah, yang pertama kita perlukan toolboxnya adalah label. Label. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu ke label. Label ini adalah fungsinya untuk mengubah keterangan. Label itu untuk mengubah keterangan. Jadi dalam label ini yang diubah itu adalah teksnya. Oke, kita ubah aja labelnya. Ubah labelnya tadi, label 1 kita ubah menjadi ini. Baru tadi kita perlukan berapa di sini label? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Kita membutuhkan 10 label. Kita taruh dulu. Kita membutuhkan 10 label. Kita atur jaraknya. Kita buat labelnya 10.
Setiap label kita mengubahnya tadi jadi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, sampai ke nomor HP. Berarti label 2 kita ubah teksnya menjadi nama lengkap. Baru tadi tempat lahir. Tanggal lahir. Label 5 kita ubah jadi jenis kelamin. Label 6 menjadi agama. Baru label 7 program studi. Program studi. Baru fakultas, fakultas, alamat, nomor HP. Baru kita buat. Nah, di sini kita memerlukan label yang berwarna, warna biru. Nah, caranya itu kita memerlukan label. Kita ambil label 1. Ini kita geser dulu. Nah, kita taruh di sini aja. Di label sebelah sini kita buat tadi data pendidikan ya. Data pendidikan. Nah, ini kita buat berwarna, yaitu dengan cara kita masuk ke font color. Font color, kita mau mengubah warnanya. Kita masuk ke font color, kita taruh warna biru. Nah, kita buat dark blue. Lalu di sininya kita buat ya kawan-kawan. Kita buat, oke. Ini copy aja, baru template. Kita ubah lagi. Ya, lanjut di sini. Toolbox yang kedua, kita perlukan yang namanya Toolbox text box. Text box. Nih, nah, saya akan menjelaskan apa sih text box itu. Text box adalah kotak input atau output untuk memasukkan teks atau data. Jadi setiap apapun yang kita input dia akan mengeluarkan outputnya guys. Sini. Oke, atur saja. Kita buat juga sama.
Kita atur dulu ya kawannya. Ya, oke. Kita buat seperti ini. Kita lanjut ke bagian kedua, data pendidikan. Nah, di sini kita perlukan ada 4 label di data pendidikan. Oke, langsung saja kita ambil lagi labelnya, ditulis label. Ada 4. Oke, langsung saja kita butuhkan 4. Oke, kita akan mengubah labelnya menjadi nama asal sekolah, tahun lulus, hobi, dan cita-cita. Label 13 kita ubah menjadi asal sekolah. Sekolah. Tadi tahun lulus. Label 14 kita ubah menjadi tahun lulus. Tahun lulus. Baru label 15, hobi. Baru cita-cita. Oke, lanjut kita buat juga textbooknya. Kita yang kita perlukan 4 di sini. Dari sini aja kita ambil. Kita perlukan 4, 1. Oke, baru kita perlukan ini. Oke, ya. Lanjut ke bagian data ayah. Data ayah kita perlukan ada 3 label. 3 label dan 3 text box. Kita buat aja seperti ini. Dan ini kita ubah teksnya menjadi data ayah. Data ayah. Baru data ayah tadi kita perlukan 3 label. Kita ambil lagi labelnya dari sini. Baru kita atur jaraknya. Oke, di data ayah yang perlu kita ubah nama ayah, pekerjaan ayah, dan nomor HP ayah. Berarti label 19 kita ubah teksnya menjadi nama ayah. Oke, label 2 kita ubah menjadi pekerjaan. Pekerjaan ayah. Di label 21 kita ubah teksnya menjadi nomor HP ayah. Oke, sini juga kita membutuhkan text box. Langsung saja kita buat text boxnya. Oke, lanjut kita hmm,
Lanjut kita masuk ke alamat orang tua. Nah, bukan, data ibu. Data ibu juga kita perlukan 3 label. Data ibu. Kita ubah menjadi data ibu. Di data ibu tadi kita perlukan label 3. Kita ambil aja labelnya. Nah, di data ibu yang perlu kita ganti ya. Label 4 teksnya menjadi nama ibu. Baru pekerjaan. Ini pekerjaan tim. Baru label 26 kita ubah menjadi no HP ini. Oke, di sini juga sama kita membutuhkan 3 text box. Lanjut kita membuat alamat orang tua. Sini kita ubah teksnya menjadi alamat orang tua. Di alamat orang tua kita membutuhkan 5 label. Tiga, empat, lima. Oke, kita ubah labelnya. Label 16 menjadi alamat orang tua. Label 30 kita ubah menjadi kelurahan atau desa. Label 31 menjadi kecamatan. Di sini saya akan mengatur jaraknya dulu. Ya, di sini kita juga membutuhkan text box.
Lalu yang terakhir, kita menggunakan toolbox yang namanya button. Nah, saya akan menjelaskan fungsi dari toolbox button ini. Toolbox button ini digunakan untuk tombol yang bisa untuk menjalankan suatu perintah. Nah, di sini kita perlu dua toolbox button. Dalam toolbox button ini yang kita ganti adalah nama dan teksnya. Ini kita taruh hapus. Di teksnya kita buat button btn hapus. Teksnya kita buat hapus. Lalu di namanya kita buat btn hapus. Tidak ada spasi. Oke. Button yang kedua kita buat keluar. Kita ganti dulu terlebih dahulu teksnya ke keluar. Baru kita ganti namanya jadi button keluar. btn keluar. Oke. Nah, di sini kita lanjut kita ubah setiap text box itu kita ubah namanya. Seperti di text box yang pertama tadi kita ubah namanya menjadi nim. Lanjut yang kedua, text box kedua namanya menjadi nama lengkap. Nah, di sini karena ada dua kata, kan dalam text box itu tidak boleh ada spasi, jadi kita gabungkan aja. Menjadi nama lengkap. Ketiga, tempat lahir. Begitu seterusnya. Lalu tanggal lahir. Baru jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini karena kita bisa membuat dua pilihan. Jadi yang kita gunakan bukan text box. Jadi yang kita gunakan toolboxnya adalah combo box. Oke, kita ganti dulu toolboxnya jenis kelamin menjadi combo box. Kita cari di sini. Nah, di sini ada combo box. Nah, saya akan menjelaskan. Combo box ini tujuannya untuk atau fungsinya untuk sebagai seleksi atau pilihan. Seperti jenis kelamin, kan ada dua pilihan, laki-laki dan perempuan. Jadi kita menggunakan namanya combo box. Di combo box ini kita ganti namanya menjadi jenis kelamin.
Lanjut kita ubah setiap nama dari textbox-nya. Sekarang kita ubah textbox-nya menjadi begitu sampai selesai. Setelah kita sudah mengubah nama setiap dari toolbox-nya, sekarang kita masuk ke bagian pemberian kodenya. Oke, kita buat saja. Kita buat kodenya. Bagi yang mau ikuti boleh. Kita masukkan kodenya. Kita masukkan kodenya itu di button. Kenapa di button? Karena jika kita mengetik, misalnya kita mengisi data. Nah, kita mengklik sekali di button hapus, maka data yang kita isi tadi otomatis terhapus. Begitu juga dengan di button keluar. Kita kalau mengklik button keluar, maka programnya otomatis keluar. Oke, boleh diikuti kodenya. Kita langsung saja di tadi name, kita masukkan satu-satu. Name, teks sama dengan titik dua. Oke, baru masuk ke nama. Nama lengkap. Nama lengkap titik teks sama dengan. Oke, baru lanjut tempat tempat lahir titik teks sama dengan, baru tanggal titik teks sama dengan tanda titik. Baru masuk lagi ke jenis kelamin.
Baru masuk lagi ke agama. Baru masuk lagi agama. Studi fakultas. Siap fakultas ada alamat, titik teks, dengan titik. Oke. Baru ada namanya nomor HP. Titik teks. Baru lanjut ke asal sekolah. Tahun lulus, hobi, titik teks. Lanjut ke cita-cita. Cita-cita titik teks. Ayam, titik teks. Baru pekerjaan saya. Oh, buat orang tua. Oke, kita sudah memasukkan kode di button hapus. Nah, sekarang kita memasukkan kode di button keluar. Di button keluar kita masukkan kode ini. Boleh diikuti ya kawan-kawan. Mi, tik, mi, titik, close. Close, tutup kurung. Oke, seperti ini aja. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kan kita ada menggunakan yang namanya combo box. Nah, di dalam combo box ini juga kita perlukan kode. Kita masukkan aja. Nah, di combo box itu yang kita masukkan kodenya adalah di form 1 loot. Form 1 loot. Kita masukkan kodenya di sini, form 1 loot. Tadi yang pakai combo box kita buat adalah jenis kelamin, agama, dan program studi, dan fakultas. Jadi kita masukkan aja jenis kelamin. Boleh diikuti ya kawan-kawan. Kodenya jenis kelamin, titik, items, titik, ADD,
titik ADD. Baru dimasukkan dia ADD misalnya laki-laki. Oke, baru tutup kurung. Begitu juga dengan begitu juga dengan ini. Tapi yang bedanya di sini kita buat perempuan, kan kita membuat pilihan perempuan. Baru combo box yang kedua kita pakai di agama. Jadi kita masukkan agama, titik items, titik ADD. Nah, kita masukkan nilainya agama ada 6. Kita masukkan yang pertama itu Islam, Islam, baru titik kurung. Baru masukkan lagi agama, titik items, titik ADD, Kristen. Baru masukkan lagi agama, titik items, titik ADD, Katolik. Baru masukkan lagi agama, titik items, titik ADD, masukkan nilainya bunyi. Agama, items, titik ADD, Buddha. Baru agama, titik items, titik ADD, Konghucu. Oke, agamanya sudah ada 6. Baru lanjut kita masuk ke agama tadi ada namanya program studi. Kita masukkan berarti program studi, titik items, titik ADD, kurung, teknik informatika. Karena di Budi Dharma kita ada punya 6 program studi, kita masukkan. Dari pertama teknik informatika, baru yang kedua sistem informasi. Baru yang ketiga ada namanya teknologi informasi. Baru manajemen retail, manajemen informatika, manajemen informatika, manajemen informatika. Baru manajemen retail. Baru yang terakhir pendidikan, teknologi, informasi. Oke, setelah program studi, ada lagi yang namanya fakultas. Berarti kita buat fakultas. Fakultas titik items, titik ADB. Nah, fakultas di Budi Dharma itu adalah ilmu komputer dan teknologi informasi. Lanjut fakultas titik item titik ADD ekonomi dan bisnis. Ekonomi dan bisnis. Ketiga fakultas titik items titik ADD keguruan teknologi. Keguruan teknologi. Keguruan pendidikan. Keguruan pendidikan, teknologi, teknologi informasi. Oke. Setelah
Baru terus tadi ada udah. Oke, sudah selesai. Ya, oh ya, satu lagi kita di hobi. Hobi kita, tadi kan kita buat di sini text box. Di hobi kan bisa dibuat menjadi pilihan atau seleksi. Jadi kita buat toolbox-nya itu bukan text box, melainkan combo box. Karena dia bisa menjadi pilihan. Oke, kita hapus aja dulu ini. Berarti hobi kita ubah toolbox-nya menjadi combo box. Oke. Nah, tadi apa? Combo box itu yang diubah adalah teksnya. Nah, ubah berarti di sini hobi. Eh, name-nya. Kita ubah combo box-nya di name, hobi. Oke. Berarti di sini kita masukkan satu lagi di from satu loop-nya. Hobi. Hobi titik items titik add. Kita masukkan hobi, misalnya menyanyi, bernyanyi, bernyanyi. Baru kita buat lagi pilihannya hobi titik item titik add, misalnya membaca, hobi titik items memasak. Oke, sudah diisi. Setelah semuanya sudah diisi seperti ini, mari kita jalankan. Oke, kita sudah membuat formnya. Sekarang kita akan menjalankan projectnya. Cara menjalankannya kita klik start. Nah, di sini sudah tertampil. Kita besarkan dulu. Nah, di sini ada NIM, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, sampai ke provinsi. Oke, sekarang kita isi NIM. Kita isi, misalnya NIM saya 11.4 24 11 0029. Nama lengkap, Indah Cynthia Silutonga. Tempat tanggal lahir, Gunung Serdang. Tanggal lahir 14 Maret Maret 2006. Jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini tadi kita kan pakai combo box. Nah, di sini ini maksud saya tadi yang pakai combo box. Dia ada pilihannya, laki-laki dan perempuan. Oke, kita pilih perempuan. Agama, saya agama Kristen. Oke, program studi dan informatika, fakultas ilmu komputer dan teknologi informasi, alamat, jurusan 4, Gunung Serdang. Oke, nomor HP, sekian. Asal sekolah, SMA 2 Tanjung Merawat. Tahun lulus 2024. Hobi, hobi saya itu bernyanyi. Cita-cita saya jadi guru. Nama ayah, skip. Pekerjaan ayah, supir. Nomor HP, sekian. Nama ibu, pekerjaan ibu, rumah tangga. Nomor ibu, sekian. Alamat orang tua, Dusun 4, Ujung Serdang. Ujung Serdang. Kelurahan, Ujung Serdang.
Kecamatan Tanjung Bala, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Utara. Oke, setelah kita isi datanya, di sini kan ada tadi hapus dan keluar. Oke, kita coba satu-satu. Setelah kita isi datanya, kita coba hapus. Kita klik hapus, maka datanya akan terhapus. Oke, setelah ini kita klik keluar, maka nanti programnya akan keluar. Keluar. Oke, jadi itulah tugas proyek dari saya membuat aplikasi data diri mahasiswa. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye semuanya.